Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Amma ba'd. Pemirsa, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini di berbagai belahan dunia, termasuk di negeri kita, di negara kita bangsa Indonesia ini, terjadi bencana di mana-mana. Gempa bumi, air bah, kemudian angin topan, dan lain sebagainya. Timbul satu pertanyaan, apakah kita yang dikena musibah ini? Kita sudah jauh dari agama. Kita tidak sholat lagi. Bukan begitu persoalannya. Tetapi sebagian orang-orang sholat ini, mereka hanya tekun ibadah, berpikir untuk dunianya, sementara di sekelilingnya ada orang berbuat maksiat, seperti minum minuman keras, berjudi, khamr, berzina dan lain sebagainya. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada para malaikatnya, balikan saja kota di sana, hancurkan saja negeri itu. Lantas para malaikat menyampaikan, ya Allah, di situ masih banyak ya Allah, masih sebagian orang melaksanakan ibadah kepadamu, masih banyak orang bertaat kepadamu ya Allah. Maka Allah katakan, hancurkan mereka, hancurkan negeri itu dengan mereka. Karena mereka walaupun ahli ibadah, walaupun mereka sibuk menuntut ilmu, tetapi mereka tidak bergeming lagi di sekitar mereka ada orang melakukan perbuatan dosa. Mereka sudah campur baur. Oleh karena itu Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra ayat 16, wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qaulu fadammarnaha tadmira. Jika Allah menghendaki penduduk itu akan binasa, negeri itu akan hancur, maka Allah perintahkan, Allah memberikan kenikmatan kepada mereka seperti kekayaan, jabatan, profesi, ilmu dan sebagainya. Lantas Allah memerintahkan kepada mereka untuk bertaat kepadanya. Tetapi mereka lalu ingkar, mereka jauh dari agama. Maka Allah katakan, pantaslah aku turunkan azab kepada mereka dan aku hancurkan negeri mereka dengan sehancur-hancurnya. Dalam surat Al-Isra ayat 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qaulu fadammarnaha tadmira. Jika Allah menghendaki penduduk itu akan binasa, akan hancur, maka disuruhnya orang-orang diberikan kekayaan, diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bertaat kepada Allah, tetapi mereka jauh dari agama. Maka Allah katakan, maka pantaslah aku berikan azab kepada mereka dan aku hancurkan negeri mereka dengan sehancur-hancurnya. Kita mesti teringat dengan pengalaman sejarah. Dulu ada namanya kapal Titanic yang tenggelam di lautan Atlantik Utara. Waktu itu ada seorang milioner yang banyak uang bertanya kepada kapten kapal, hai kapten kapal, bisakah ini tenggelam, ini kapal yang besar ini? Maka kapten kapal, Tuhan tidak bisa tenggelam kapal ini, karena ini dibuat dari baja yang siap, yang tahan bantingan, dan juga ketinggiannya akan lebih daripada gelombang lautan, biar di mana saja. Tetapi Allah tidak menciptakan gelombang lautan untuk menenggelamkan kapal ini, tetapi Allah membuat gunung es di depan kapal itu. Itulah tadi yang menyebabkan karangnya di lautan Atlantik ini kapal Titanic ini. Persoalannya, apakah kapten kapal berdosa? Apakah seorang milioner ini berdosa? Mereka sebetulnya tidak punya dosa. Hanya di sekeliling mereka ada yang berbuat dosa, ada yang minuman keras, ada yang berjudi, ada yang berzina, seperti yang diperankan oleh Jack dan Rose itu tadi. Itulah yang menyebabkan sehingga Allah menenggelamkan kapal ini, padahal di sekitar mereka ada orang-orang berbuat baik. Lantas bagaimana pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang baik setelah Allah tenggelamkan bumi ini, Allah hancurkan negeri ini? Maka Allah katakan, aku akan pisahkan mereka dari orang-orang jahat itu tadi. Aku matikan mereka memang sama-sama, tetapi aku akan pisahkan di saat mereka Setelah aku matikan mereka, aku akan pisahkan. Mereka masuk ke surga sebahagia dan ada yang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian sebagai inspirasi kita. Senantiasa kita
menjaga diri kita, memperjuangkan agama, berdakwah untuk memperjuangkan agama. Sehingga insya Allah dengan cara-cara seperti ini kita akan memperoleh ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.